ucapan terima kasih kepada siapa yang mau diberikan sampai bisa Mas Ludwig mencapai karir sebagai captain pilot, captain instructor, kemudian jadi pilot kepresidenan. Ucapan terima kasihnya buat siapa sih? Pilotnya jangan cuma dia bisa menerbangkan. Dalam obrolan aviasi kali ini saya kedatangan tamu, seorang kapten pilot, Kapten Ludwig Bayu. Apa kabar, Cap? Kabar baik. Kabar Terima baik kasih. ya. Sehat-sehat selalu, sudah Cap, ya? diundang. Sehat-sehat. Sehat-sehat selalu ya. Terima kasih juga sudah datang di acara kita nih, Cap. Terima kasih. Gitu. Sedikit saya akan menanyakan kepada Kapten Ludwig Bayu, panggilannya enaknya apa nih, Cap? Kayaknya lebih enak Mas aja. Mas ya. Oh iya, Mas Ludwig Bayu ya. Gitu ya. Oke, Mas Ludwig Bayu. Biar lebih akrab ya. formal. Gitu. Oke, Mas Ludwig Bayu. Kira-kira bisa diceritakan nggak perjalanan karir Mas Ludwig Bayu sampai menjadi kapten pilot? Kita cerita dari SD atau dari... Boleh. Kalau kita cerita dari SD, saya SD lahir di Jakarta. Lahir di Jakarta, sekolah SD, terus SMP, SMA di Jakarta. SMA pindah ke Bandung. Oh, tinggal sempat ke Bandung ya? SMA gitu ya? pindah ke Bandung. Oh, okay. Karena ikut ibu waktu itu ada pekerjaan di Bandung, sehingga saya pindah sekolah ke Bandung. Kemudian lulus dari SMA tahun 92. Yeah. Kembali ke Jakarta, terus masuk ke PLP Curug waktu itu yang sekarang Politeknik Penerbangan Indonesia. Oh, PLP Curug itu sekolah pilot deh, Sebetulnya tidak. Itu sekolah yang menangani segala macam pendidikan perhubungan udara. Oh, jadi ada banyak ininya ya, jurusannya gitu ya? Betul, banyak jurusannya. Oke, baik. Jurusan. Ya kebetulan Mas Ludwig di jurusan penerbang. Ya? Oh, baik. Itu berapa tahun sekolahnya, Mas Ludwig? Waktu itu kami itu melaksanakan training atau pendidikan selama 2 tahun dari bulan April. Oh, April. 1992 lulus bulan Maret 1994. Oke, hampir ya 2 tahun ya kalau gitu ya. Betul. Oh, itu ada nama angkatannya atau bagaimana? Nama angkatan tidak ada, namun waktu itu kami berada di angkatan 50. Oh, angkatan 50. Oke. Penerbang 50. Penerbang 50 ya. Oh, jadi ada 1 sampai 5 di angkatan 50 ya. Sekarang sudah 60 berapa? 69 atau 69. Wah, banyak sekali. Mungkin. Iya. Terus gitu. Selama di sekolah penerbangan apa aja tuh yang di sana sebagai taruna gitu atau sebagai bagaimana? Sebagai taruna. Selama 2 tahun itu kami dididik berbagai macam materi atau subjek dengan goal atau tujuan akhir adalah menjadi seorang penerbang. Oke. Memiliki license holder selevel CPL multi engine waktu itu. Oke. Itu begitu. Pesawat propeller ya? Apa baling-baling ya kalau gitu ya? Betul. Oh, pesawat baling-baling. Betul. Dari single engine sampai multi engine. Sampai pesawat bermesin lebih dari 1. Oh, oke. Berarti 2 mesin gitu maksudnya. Tetap baling-baling tapi ya? Tetap baling-baling. Oh, gitu. Ada kejadian-kejadian apa yang menarik sewaktu di Taruna itu? Itu tinggal di barak atau pulang pergi ke rumah tuh? Betul, tinggal di asrama. Ya betul, tinggal di asrama. Terus pada waktu tertentu kami diizinkan untuk kembali ke rumah masing-masing. Oh, ya, khususnya baik. Di hari Sabtu dan hari Minggu. Oh, Sabtu Minggu gitu. Jadi Senin sampai Sabtu terus siang pulang gitu ya? Betul. Kembali lagi Minggu gitu ya? Kembali lagi Minggu. Oh, oke. Gitu, Sabtu siang ya pulangnya. Sabtu siang gitu. Ya. Terus apa selama di sana bagaimana kehidupan di barak pada saat itu bagaimana? Kehidupan di barak, kalau menurut saya banyak hal atau banyak kisah yang menarik. Bagaimana kita berinteraksi antara junior dengan senior. Oke. Atau kita sebagai senior kelak di kemudian hari terus berinteraksi. Maksudnya senior galak-galak atau gimana? Ya mungkin ada yang galak, banyak yang baik, ada yang galak. Namun yang galak tentunya kan kita juga sadar bahwa
beliau-beliau mendidik kita dengan cara beliau untuk menjadikan kita junior yang baik. Junior yang baik. Mungkin untuk mendidik disiplin kita disiplin, ya. Gitu. Baik. Gitu. Oh ya, oke. Itu hanya taruna itu hanya laki-laki aja atau ada yang kalau yang perempuan taruni berarti? Taruni. Ya? Waktu angkatan kami semuanya pria. Namun begitu kami masuk ke sekitar tahun 1993, di bawah kami dari jurusan yang lain ada masuk taruni. Di jurusan yang lain. Baraknya terpisah kali ya? Barak terpisah. Nggak pacaran nanti ya? Kalau sama seneng ya. Ini cerita mengenai di Curug dulu, di PLP Curug ya waktu itu ya? Iya. Itu peran-peran PLP Curug terhadap kehidupan ataupun karir Mas Ludwig bagaimana? Wah, sangat besar ya. Saya nggak akan bisa jadi seperti sekarang ini tanpa alma mater kan, tanpa PLP Curug. PLP Curug gitu ya. Alma mater buat saya punya nilai yang sangat dalam gitu ya. Seperti kata-katanya kan alma mater gitu. Alma itu kan fostering mengasuh gitu. Mater itu kan ibu, mother. Jadi alma mater adalah fostering mother gitu, ibu yang mengasuh, membesarkan, menjadikan kita. Sampai seperti sekarang ini ya. Iya, gitu. Jadi buat saya Curug tuh mempunyai kesan yang mendalam, membuat saya menjadi seorang yang berkompeten di bidang penerbangan, sampai saya bisa mencapai capaian sejauh ini yang sama-sama kita bahas sekarang ini gitu. Oke, baik kalau gitu. Itu setelah dari Curug gitu, langsung masuk ke perusahaan penerbangan atau bagaimana? Waktu dari Curug kebetulan kami disebar ke beberapa perusahaan nasional gitu. Kalau saya sendiri bersama 20 rekan-rekan dikirim ke sebuah perusahaan nasional juga gitu ya. Gitu. Untuk terbang pesawat? Waktu itu Boeing 737. Boeing 737. Seri 300. Seri 300. Sekarang saat ini Mas Ludwig terbang? 737 seri 800. 737 seri 800. Baik. Setelah itu, maksud saya setelah di perusahaan penerbangan nasional ini, apakah ada jenjang bekerja di tempat lain ataukah ada jenjang peningkatan bagaimana? Jadi di perusahaan tempat kami berdinas itu memang kan mempunyai satu program untuk membina para penerbangnya untuk mencapai kualifikasi tertentu ya. Kami waktu itu memulai dari first officer di narrow body, kemudian beranjak ke first officer di wide body, kemudian ada waktu kami masih di first officer wide body kembali ke first officer narrow body karena suatu alasan gitu. First officer itu apa yang disebut co-pilot itu ya? Betul. Baik. Bar 1, bar 2, bar 3 itu first officer. Kalau yang garisnya 1, 2, dan 3 ya? Betul. Baik. Nah, kalau yang 4 itu? Kalau 4 kapten. Kapten. Baik. Nah, kembali ke mana namanya? Ke first officer narrow body, terus kami sempat ditugaskan untuk menjadi instruktur. Instruktur first officer, tugasnya sebagai ground instructor membawakan kelas atau membawakan sesi-sesi fixed base simulator. Berarti mengajar pilot juga ya kalau gitu ya? Betul. Gitu, terus menjalani rentang waktu beberapa tahun, kemudian kami mendapatkan juga penugasan sebagai staf di jajaran operasi, menangani waktu itu ada tugas untuk merancang sebuah lembaga pendidikan, sebuah lembaga pendidikan, tapi kebetulan tidak dilanjut karena satu dan berbagai macam hal. Kemudian dari situ saya diminta atau ditugaskan untuk mengikuti pendidikan untuk menjadi seorang kapten. Jadi jenjang karir yang terakhir ya,
di kepilotan itu sebagai kapten nih. Sebagai kapten. Baik. Gitu. Tapi pada waktu itu dengan berjalannya waktu peningkatan kemampuan berjalan terus setelah menjadi kapten. Jam terbang maksudnya jam terbang itu makin naik gitu ya? Oh, bukan itu yang saya maksud. Maksudnya kualifikasi kita sebagai personil tetap dikembangkan. Baik. Setelah jadi kapten instruktur. Oh, gitu. Jadi gitu ya. Tadinya gitu. Co-pilot instruktur, kemudian sekarang jadi kapten instruktur juga. Jadi kapten dan kemudian jadi kapten instruktur ya. Kapten instruktur. Oh, baik. Gitu. Nah, terus berjalan terus sampai akhirnya menjadi checker. Oh, gitu ya. Sekarang jadi udah instruktur tapi jadi checker itu buat mengakses pilot ya. Betul, menguji. Yang saya dengar kan memang pilot itu juga ada setiap 6 bulan atau 1 tahun sekali harus ada simulator dan segala macam. Betul. Karena kemampuan kan harus dipertahankan pada level tertentu. Oh, baik. Tidak boleh terlalu rendah atau kurang dari standar yang telah ditentukan oleh negara. Oh, itu maksudnya apa? Dalam bentuk SIM atau apa maksudnya? Dalam bentuk profisiensi check. Itu dari segi keterampilannya. Oh, oke. Selain itu kita juga diuji di pengujian bentuk yang lain yaitu pengujian kesehatan. Itu setiap 6 bulan. Setiap 6 bulan sekali. Betul. Cukup ketat ya berarti dalam dunia kepilotan ya. Betul, gitu. Sesuai dengan license yang dimiliki gitu. Karena seorang kapten kan harus memiliki license level ATPL, Air Transport Pilot License. Gitu. Sehingga dituntut untuk melaksanakan medical examination 6 bulan sekali. 6 bulan tadi itu ya. Yeah. Kemudian setelah jadi kapten pilot, kapten instruktur, apalagi yang Mas Ludwig perjalanan karirnya ini? Oh, kebetulan saya mendapatkan penugasan sebagai perwira bantuan di TNI AU untuk tugas-tugas misi kepresidenan. Oh, jadi maksudnya apa tuh? Jadi pilot kepresidenan gitu? Betul. Wah, istimewa. Ini baru yang istimewa nih dari Mas Ludwig ya. Enggak, biasa aja. Biasa aja. Iya, berarti setiap Pak Jokowi terbang dan segala macam gitu ya. Betul. Tapi kegiatan itu sebetulnya dimulai sudah lama. Semenjak kegiatan menerbangkan presiden itu telah dilaksanakan sejak waktu masih di luar TNI AU di perusahaan tempat kami bertugas. Oh, sebelumnya di perusahaan penerbangan nasional itu pun juga sebagai pilot kepresidenan gitu. Betul. Ya? Kami menjalankan tugas itu juga. Jadi waktu Presiden Republik Indonesia sebelum yang sekarang bergerak dari Jakarta atau ke tempat lain gitu ya, dalam dan luar negeri, ya kami juga membantu. Oh, baik. Gitu. Ya. Terus ada selama membawa pesawat ke presiden ini ada hal-hal yang menarik nggak? Banyak hal yang menarik. Yang paling mudah itu adalah kita menuju ke destination atau ke kota atau negara tujuan yang belum pernah kita singgahi sebelumnya, contohnya itu. Jadi memperluas. Jadi benar-benar nggak tahu ya ini, belum pernah landing di sana atau belum pernah take off di sana seperti itu ya. Betul. Kayak misalnya di perusahaan tempat saya bertugas, saya tidak pernah menjalankan rute misalnya ke Turki misalnya. Oh, baik. Nah, tapi karena pergerakan presiden itu tidak terbatas kan, kemana saja mungkin gitu. Akhirnya kami mengalami dapat tugas untuk terbang ke Turki gitu, mengantarkan Bapak Presiden ya. Ya, betul. Ini foto pas pada saat berangkat atau pas pada saat turun nih? Itu adalah foto waktu turun, landing di Halim. Oh, landing di Halim ini ya. Waktu dia landing di Halim. Oh, ini ada Pak Jokowi ya sama Ibu ya juga ya. Betul. Oh, beliau setelah itu adalah momen setelah penerbangan dari, kalau saya tidak salah itu dari Singapura. Oh, dari Singapura gitu. Dari Singapura. Oh, ini seluruh pilotnya ya pas di bawah tangga itu ya? Betul, yang dua orang yang paling dekat sama tangga itu pilotnya. Oh, baik. Betul. Yang sebelahnya ada pramugarinya juga mungkin gitu ya, ada perempuan sih. Betul. Ini di apa nih? Banyak nih ada pesawat, ada apa di skuadron ini? Skuadron bukan? Betul. Itu skuadron jadi
pesawat kepresidenan ini dioperasikan oleh Skuadron Udara 17. Skuadron Udara 17 Betul. dari Lanut Halim Perdana Kusuma. Di bawah, di bawah itu ya. Wing Udara 1 Lanut Halim Perdana Kusuma. Ya, baik. Nah, ini ada foto satu lagi. Apa di waktu pelantikan atau apa nih? Saya lihat pemasangan wing itu ya. Itu waktu saya baru bergabung dengan TNI AU. Skuadron 17 itu ya. Skuadron 17 untuk setiap pilot di Skuadron 17 yang telah memiliki kualifikasi captain mendapatkan kencana number istilahnya. Ya, kencana tuh call sign-nya. Skuadron 17. Skuadron 17. Sehingga setiap penerbang yang memiliki kualifikasi captain mendapatkan kencana number. Kencana numbernya itu. Nah, itu diupacarakan. Oh, pakai ini ada yang diceburin ya. Iya, diceburin. Mungkin ini kalau saya ingat mungkin waktu zaman ada juga kalau di tempat pelatihan pilot dulu ada namanya mandi oli itu. Hampir mirip ya gitu. Iya, mirip. Ada gitu ya. Seperti itu ya. Cuman kalau waktu itu saya mengalami mandi oli waktu Solo. Terbang solo pertama kali gitu. Oh, jadi maksudnya terbang solo terbang sendiri ya. Sebelumnya sama instruktur tapi sekarang bisa terbang sendiri gitu ya. Oh, oke, baik. Untuk pertama kali dan itu sangat berkesan. Berkesan. Ya, sebelumnya terbang bersama instruktur berdua tahu-tahu dicek ya, ada ceknya gitu ya. Betul. Terus instrukturnya turun, kita terbang sendirian untuk membuktikan bahwa kita pernah terbang sendiri dan bisa gitu. Bisa ya. Wah, seru sekali tuh kalau gitu ya. Terus pengalaman ya tadi yang selain menarik gitu, ada yang menegangkan nggak gitu? Menegangkan ada waktu saya sekitar tahun 93 ya. Saya training masih di Curug dulu. Training mesin mati 1. Oh, mati 1 ya? Ya. Oh, itu berarti training yang waktu mesinnya 1. Mesinnya mati. Waduh, itu gimana? Salah prosedur. Oh, salah prosedur. Iya. Iya, jadi itu terbang solo enggak? Terbang solo lagi ya. Itu kagetnya luar itu ngeri biasa. Bener, tapi untung nyala lagi. Ya. Terus selama di penerbangan komersial ada kejadian-kejadian yang menegangkan atau ini? Kalau di penerbangan komersial karena safety sistemnya sudah tinggi, kebetulan ya kalau saya mengalami emergency atau abnormalities itu tidak ada yang signifikan. Hanya karena mungkin juga maintenance yang baik dari perusahaan penerbangan tersebut. Betul. Ya memang harus tetap dijaga ya penerbangan itu ya. Masalah-masalah kecil ada, tapi yang sampai masuk ke dalam satu keadaan di mana kita benar-benar di bawah atau lebih mudahnya tuh kita emergency gitu, saya tidak pernah mengalami itu gitu, ya. Jadi mostly baik-baik saja. Baik-baik saja. Kan kalau enggak kan keluarga di rumah nih bisa khawatir terus ya. Betul. Gitu ya. Betul. Istri sama anak ya. Betul. Gitu Itu kan juga menjadi semangat untuk waktu kita berangkat untuk kita melaksanakan tugas teliti dan sebaik mungkin, karena ada yang menunggu di rumah. Betul ya, ada istri sama anak di rumah. Anak berarti sekarang umur 15 tahun. Satu orang. Satu ya. Pria ya. Mau jadi pilot juga ya. Saya sih berharap begitu. Iya. Tapi nggak tahu tuh sampai hari ini belum menunjukkan tanda-tanda ketertarikan luar biasa gitu di dunia penerbangan ini atau di dunia aviasi ini. Tertarik sama dunia penerbangan tapi tidak luar biasa gitu. Luar biasa sampai minta sekolah misalnya gitu. Belum itu belum. Ya, mudah-mudahan mungkin istri juga berharap demikian juga ya. Mungkin. Kemudian ada target nggak di dalam dunia penerbangan atau dalam dunia aviasi ini sebagai pilot yang belum tercapai gitu? Ada. Apa itu? Saya sampai saat ini masih Captain Narrow Body. Narrow body itu maksudnya yang pesawat berbadan sempit. Berbadan sempit. Apa perbedaan antara narrow body sama satu lagi wide body ya? Betul. Apa tuh perbedaannya apa tuh? Narrow body itu pesawat single aisle, gangnya cuma satu. Oh, gangnya cuma satu. Berarti yang kalau 737 itu 3 tempat duduk, gangnya satu itu ya? Gangnya cuma satu. Kalau yang wide body? Gangnya lebih dari satu, dua. Dua gitu. Oh, jadi ada yang saya pernah naik itu kalau nggak salah ada dua,
4, 2 gitu ya. Betul, Gitu. Berarti itu betul. duanya, gangnya 2. Betul. Itu yang disebut dengan wide body ya. Oh, baik. Gitu. Nah, dulu saya di wide body, tapi kan sebagai co-pilot. Co-pilot sebagai tadi. first Oh, jadi officer. pernah mengalami terbang di pesawat wide body tapi sebagai co-pilot ya? Betul, pernah. Jadi nanti mau jadi kapten di wide body ya? Iya, kalau ada kesempatan. Ada kesempatan. Kalau ada kesempatan. Iya, semoga dapat berjalan dengan baik. Terima kasih. Iya. Semisalnya gitu ya, dari lubuk hati Mas Ludwig gitu ya, apa sih yang kalau diberikan kesempatan di podcast ini, ucapan terima kasih kepada siapa yang mau diberikan sampai bisa Mas Ludwig mencapai karir sebagai captain pilot, captain instructor, kemudian jadi pilot kepresidenan. Ucapan terima kasihnya buat siapa sih? Banyak. Gitu ya. Wah, saya terima kasih juga nih dapat kesempatan untuk bisa mengucapkan terima kasih ya, karena selama ini juga saya belum pernah mengucapkan ini secara terbuka gitu ya kepada pihak-pihak yang berjasa pada hidup saya. Pertama kepada Tuhan. Pertama itu udah pasti. Pertama kepada Tuhan yang telah memberikan kesehatan kepada saya, kemampuan saya untuk menjalani hidup. Itu yang terutama, yang pertama. Kedua kepada orang tua yang sudah merawat saya, melahirkan saya ke dunia, terus mendidik saya, membesarkan saya menjadi anak yang sehat, menjadi anak yang terarah untuk memiliki cita-cita yang seperti kita ketahui sekarang ini dan lain-lain. Orang tua buat saya yang paling berkesan itu adalah ibu, karena waktu ibu, kebetulan beliau almarhumah. Oh, sudah almarhum ya. Jadi 2017 dipanggil Tuhan. Kemudian kalau saya ingat, ibu adalah orang yang suka mengantar saya waktu saya ujian dulu. Oh, termasuk waktu ujian ke Curug itu? Betul, justru ujian Curug itu. Oh, ujian Curug itu. Ibu saya suka mengantar karena ada perasaan care gitu kan. Jadi sengaja diantar gitu. Pengen tahu secepat mungkin hasilnya seperti apa begitu ya. Terus ibu saya juga yang memperkenalkan dunia penerbangan kepada saya secara tidak langsung. Dari masih kecil dong? Dari masih kecil, umur 1 tahun, ulang tahun pertama dibeliin mainan pesawat-pesawatan. Sejak itu baru tergerak gitu ya. Betul. Dari kecil tuh mainan saya cuma pesawat terbang. Itu ya. Sejak itu saya selalu berpikir mau jadi pilot nih, nerbangin pesawat ini. Sampai saya besar dan berhasil ya. Ya, ibu cukup senang ya bisa melihat keberhasilan sebagai pilot rasa syukur saya bisa tercapai karena sulit kan, karena nggak semua orang bisa. Betul. Karena menjalani ujiannya juga kan berat. Tapi banyak tes-tesnya ya lah ya. Betul, tapi akhirnya tercapai juga gitu. Dan saya bahagia ibu saya telah mendampingi saya selama ini sampai akhirnya beliau dipanggil Tuhan gitu. Kemudian selain orang tua, tapi semoga ayah nonton nih ya. Oh iya. Jadi Bapak masih ada. masih ada ya? Di Bandung. Iya, masih di Bandung ya. Oh iya. Yang ketiga yang saya ingin ucapkan terima kasih adalah kepada PLP Curug. Alma mater itu ya. Kepada alma mater yang telah mendidik saya sebagai seorang penerbang sampai sekarang. Sampai menjadi ini. Gitu. Kemudian yang keempat yang ingin saya sampaikan ucapan terima kasih adalah orang-orang yang ada di dalam PLP Curug yang membentuk saya sampai seperti sekarang ini. Termasuk instruktur ya? Instruktur yang terutama. Oh, terutama. Terutama instruktur. Instruktur pasti ada yang apa istilahnya galak atau instruktur ada yang galak. Ada ya. Ada yang galak, tapi galak mendidik ya. Galak mendidik. Galak mendidik, galak membentuk gitu. Sehingga kita semua selalu terkenang dengan beliau. Ya, dengan kedisiplinannya itu ya. Saya dengar ada push up, squat jam, segala macam itu. Betul. Bener ya? Betul. Karena itu jadi setiap hari ya, dilakukan setiap hari. Setiap hari. Dari pagi sampai malam. Iya. Saya dengar juga kalau push up, squat jam itu kalau sesuai angkatan gitu ya. Betul. Push up-nya Mas Ludwig angkatan 50 berarti harus 50 kali gitu. 50 kali. Waduh.
Awal-awal nggak kuat juga. Nggak kuat juga. Lama-lama badan taruna style ini ya. Betul. Bisa gitu. ya. Dicicil. Awal-awal dicicil, lama-lama ya lancar bisa juga. Ya. Oh, baik. Begitu. Jadi kepada para instruktur, saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas bimbingan beliau sampai bisa membentuk saya seperti sekarang ini. Kemudian kepada para senior juga yang telah mengarahkan, menjaga, memberikan masukan-masukan, ajaran-ajaran kepada kita junior-juniornya. Dan tidak lupa, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para adik-adik angkatan. Oh gitu. Iya. Membantu juga ya? Membantu kan, banyak membantunya kan waktu itu. Membantu meringankan tugas-tugas kita juga. Oh gitu. Gitu. Jadi junior walaupun kepada angkatan adik gitu ya, angkatan bawah, tapi saya merasa mereka juga banyak jasanya gitu. Jasa untuk membentuk kita sebagai untuk menjadi senior yang baik. Ya, memang di PLP Curug itu ada hierarki antara senior dan junior seperti itu ya. Betul. Baik. Ya, berarti ada pesan nggak untuk generasi muda ataupun bagi siapa yang ingin menjadi pilot atau punya cita-cita menjadi pilot, sampai mungkin ada juga yang punya cita-cita menjadi pilot kepresiden. Oh, sebelum saya ke situ, saya masih mau mengucapkan terima kasih kepada dua. Oh, masih ada lagi. Maaf. kepada dua tujuan. Tujuan yang pertama dari dua ini adalah kepada institusi di mana saya sekarang bertugas. Di perusahaan penerbangan saat ini saya mengucapkan terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa mengembangkan karir. Dan ucapan yang terakhir adalah kepada TNI AU, memberikan kepercayaan kepada saya untuk bisa membuktikan hasil didikan dari negara kepada saya. Oh ya, baik sebagai pilot kepresidenan ataupun juga sebagai instruktur di TNI AU ya. Betul. Saya lihat ada video yang waktu terbang briefing sama para TNI AU ya. Oh iya. Ini betul. Sebagai instruktur ya yang ini ya. Betul, sebagai instruktur. Oh, oke. Karena tugas saya kebetulan di TNI tidak hanya sebagai penerbang presiden saja, tapi juga menerbangkan misi-misi VIP, selain VVIP, misi VIP juga, dan misi-misi training. Nah, yang seperti mengajar pilot-pilot yang ini ya, seperti saya lihat videonya ini ya. Betul, yang Mas tadi sampaikan itu adalah saat saya sebelum terbang. Dan sebelum terbang membriefing gitu ya. Betul, dan kami sebelum melaksanakan tugas apapun, tugas training maupun misi, VIP maupun VVIP, melaksanakan briefing dulu. Sama seperti institusi lain yang mengoperasikan atau pesawat. Disebut pre-briefing gitu ya. Pre-brief membahas hal-hal yang berhubungan dengan safety, masalah technical, masalah security, dan lain-lain. Briefing itu hanya sebelum atau sesudahnya, nanti juga ada briefing tertentu gitu? Sebelum dan sesudah. Yang sesudah itu disebut? Post brief. Atau debrief. Debrief. Debrief atau post brief. Ya mungkin mengulang ataupun memberitahukan apa-apa yang sudah dilakukan gitu ya? Betul. Membahas sesuatu yang mungkin tadi terjadi yang seharusnya perlu dikoreksi, diperbaiki baik. Untuk keselamatan penerbangan atau operasi di waktu yang mendatang. Baik. Ya. Kemudian dari Mas Ludwig, ada nggak sih pesan-pesan untuk generasi muda yang ingin menjadi pilot, ya kan? Ataupun punya cita-cita sebagai pilot, gitu. Ya. Apalagi jadi pilot kepresidenan tadi itu. Oh gitu. Kalau cita-cita saya yang belum tercapai, yang white body tadi ya, gitu. Iya. Yang white body ya. Itu yang seperti saya tadi sudah sampaikan. Sekarang saya masih Captain Aerobody. Saya berpikir ingin juga mengembangkan karir mencapai jenjang white body captain, begitu. Nah, kemudian kalau pesan untuk rekan-rekan generasi muda di Indonesia yang ingin bergabung dengan dunia penerbangan, saya menyarankan
untuk memperkuat kemampuan akademik dan kesehatan. Itu yang utama. Kemampuan akademik dan kesehatan. Karena di dalam dunia penerbangan itu dibutuhkan kemampuan di 3 domain sesuai dengan domain belajar. Yang pertama adalah kognitif, di mana seseorang dituntut untuk bisa mempunyai daya pikir yang kuat. Kemudian psikomotor, psikomotor itu berarti gerak ini ya? Betul, di mana seseorang bisa mengoperasikan sesuatu sesuai dengan prosedur. Yang ketiga adalah domain afeksi, di mana seseorang mempunyai attitude, sikap, feeling terhadap keadaan di mana dia berada. Itu yang dibutuhkan seorang. Betul. Nah, untuk itu, pilot, ya. Untuk itu saya sarankan rajin baca, rajin belajar, rajin olahraga. Ya, begitu. Jadi tercapai 3-tiganya tadi itu ya. Betul. Baik. Nah, kalau kita bicara tentang bagaimana untuk bisa menjadi pilot kepresidenan, ini agak panjang dan rumit karena untuk bisa masuk ke sana, apabila diawali dari jalur seperti saya, itu paling tidak harus instruktur, paling tidak paling tidak checker, checker. Minimal dia harus checker ya. Paling tidak checker. Jadi proses yang kayak tadi bahwa ada first officer instructor, captain instructor, kemudian menjadi checker. Nah, minimal pun kualifikasinya adalah sebagai checker ya. Checker, gitu. Sebagai checker, sehingga segala macam urusan yang menjadi rantai sampai tercapainya kualifikasi itu harus terpenuhi dulu, dan harus ada rekomendasi atau permintaan, harus ada permintaan dari pihak pengguna, yaitu TNI AU ya. Betul, gitu. Oke. Baik, kalau gitu sebelum podcast ini kita akhiri nih, ada sedikit pertanyaan nih, Mas Ludwig. Ini sih semacam pertanyaan cepat. Oh iya, oke. Gitu. Silakan pilih. Gitu. Yeah. Silakan pilih. Yeah. Good landing atau great landing? Good landing atau great landing? Apabila melihat 2 kata dalam bahasa Inggris dan kita bandingkan antara good dan great, saya pilih great lah. Great landing ya? Great landing lah. Kok nggak good landing? Kan biasanya kan kalau kita di penerbangan, good landing captain gitu. Mungkin awam kali. Itu mungkin orang awam taunya good landing. Good landing. Jadi pilihnya great landing. Great landing. Sesempurna kita bisa gitu. Sesempurna kita bisa mengoperasikan pesawat sampai selesai. Ditutup dengan misalnya ditutup dengan landing yang great tadi. Ya saya akan pilih great lah. Great landing ya. Betul. Ya memang saya setuju nih sama Mas Ludwig. Karena saya ada satu quotes yang saya ingat sampai sekarang, yaitu adalah a good landing is one from which you can walk away. Tapi a great landing is one after which they can use the plane again. Oh gitu. Mungkin ini larinya ke situ ya. Kali ya, Mas. Oh iya, baik. Iya, cocok. Ya, cocok ya, sesuai ya, gitu ya. Baik. Oke, Mas Ludwig, kira-kira itu hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Sudah datang. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Saya cukup senang. Saya juga nih senang nih bisa diundang kayak begini, sering-sering kita bisa ngobrol. Kita ngobrol lagi ya. Gitu ya. Terima kasih. Baik. Akhirnya kita akhiri podcast kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah ini.